Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbahmuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah Al-Quran untuk pemula. Sebenarnya Quran ini sudah pernah saya review ya, hanya saja mungkin waktu itu belum selesai saya review karena ini terlalu banyak untuk direview sehingga menghabiskan waktu yang cukup panjang ya, cukup lama. Nah, sehingga waktu itu saya bilang akan saya bagi dua videonya dan nanti insya Allah akan dilanjutkan. Ternyata karena banyak kesibukan dan lain-lain, saya terlupakan dengan review lanjutannya ya, sampai akhirnya kemarin ada salah satu penonton ya atau subscriber yang komentar menanyakan lanjutannya, menanyakan review bagian 2-nya. Kalau nggak salah Mbak Sunflower ya, ini laki-laki atau perempuan ya? Tapi kalau flower biasanya perempuan ya, saya anggap aja perempuan ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Sunflower yang sudah mengingatkan. Mungkin banyak juga teman-teman penonton yang lain yang sebenarnya ingin tahu kelanjutnya seperti apa ya. Sebetulnya sih yang kemarin juga sudah cukup jelas ya, hanya saja tidak detail semuanya saya sampaikan. Tapi ya secara umum sih sudah cukup ya yang kemarin. Tapi nggak apa-apa, untuk kali ini saya lanjutkan. Di sini mungkin saya tidak mereview secara fisik dan beberapa mungkin saya lewat ya, karena ini menyangkut durasi, ini terlalu lama. Karena ini sangat banyak yang di reviewnya ya. Baik teman-teman, langsung kita lihat saja isinya. Di sini walaupun ditulisnya Al-Quran untuk pemula, tapi isinya ini selain untuk pemula bisa juga untuk level sudah lancar dan sudah lanjut ya, level lanjutannya atau istilahnya level advance gitu ya. Nah, ini karena kenapa? Karena di sini dijelaskan atau disampaikan ilmu-ilmu mulai dari dasar sampai ke tafsir. Jadi ada level-levelnya gitu ya. Nah ya, untuk mempersingkat waktu langsung sajalah kita lihat seperti apa ya. Untuk ini mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi karena sudah dijelaskan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya video sebelumnya yang mana sih? Nah ini ya, saya cantumkan di sini. Ini linknya, silakan teman-teman kalau mau tahu seperti apa, klik saja di situ. Jadi ini petunjuk penggunaannya, saya lewat. Ini orang-orang yang terlibat dalam pembuatan Quran ini. Ini tanda tasbih. Kemudian ini saya lewat-lewat aja ya. Nah, kemudian kelebihannya untuk pemula, di sini ada metode mahir. Cara belajar membaca Al-Quran cepat, tepat, singkat, dan mudah. Ini semacam Iqra gitu ya. Di sini ada petunjuk penggunaannya, petunjuk penggunaan metode mahir ini. Nanti teman-teman kalau udah beli, tinggal dipelajari saja. Nah, ini salah satu contohnya ya. Di sini ada mengenal huruf hijaiyah, harokat dan tanwin. Ini sedikit saja ya, saya ulas sedikit saja. Di sini huruf-hurufnya, kemudian di bawahnya ada transliterasinya juga. Kalau teman-teman misalnya lupa, kalau yang ada seperti ini dibacanya apa, tinggal teman-teman lihat di bawahnya. Oh, ban, ini dibacanya ban. Dan seterusnya ya. Sini ada huruf hijaiyah yang tidak mempunyai padanan dengan huruf Latin. Oh, kalau ini yang bisa ditulis dengan huruf Latin ya, seperti ini ba, di sini ba, b, da, d, fa, f, h, h, dan seterusnya. Kalau di sini yang tidak ada di huruf Latin ya, contohnya sya ditulis dengan sy, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanda sukun, dijelaskan sukun itu apa, cara bacanya seperti apa, di sini dijelaskan. Tasydid, di sini dijelaskan huruf yang diberi tasydid menjadi huruf ganda. Tanda cara bacanya, di sini ada bata, di sini bat,
dan seterusnya. Ini benar-benar ini dari pemula diajarin. Ini saya lewat saja ya, biar tidak terlalu lama. Sini mengenal bacaan alif lam, kemudian lafaz jalalah atau lafaz Allah, kemudian penerapan kaidah pada ayat. Nah, di sini ada daftar istilah tajwid. Teman-teman bisa belajar mengetahui istilah-istilahnya. Contohnya makhraj. Makhraj itu apa sih? Nah, di sini ada keterangannya ya. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf Arab atau hijaiyah. Fathah itu apa? Kasrah itu apa? Dhammah itu apa? Kemudian di sini idgham bi gunnah itu apa? Hurufnya apa aja? Di sini dijelaskan ya. Dan seterusnya sampai di sini ada yang jarang-jarang juga di sini ditulis. Mad lazim, musaqqal harfi, hurufnya apa, dan seterusnya. Gitu ya, untuk tanda tajwid, istilah-istilah tajwid. Daftar nama surah. Nah, sekarang kita langsung fokus ke isinya saja ya. Di sini saya buka di surat Al-Fatihah dulu. Surah Al-Fatihah, teman-teman bisa fokus di sebelah kanan dulu. Nah, di sini ini Arabnya, di sini ada sebelahnya ada keterangan-keterangan. Pertama di sini ada adab membaca Al-Qur'an. Di antaranya bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian bismillah, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim setiap kali membaca Al-Qur'an. Jadi setiap kali akan membaca Al-Qur'an, adabnya teman-teman harus membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian basmalah. Kemudian di sini ada penjelasannya. Di sini ya, alhamdulillah. Di sini dijelaskan ada tanda panah, kemudian ada keterangan. Alif lam qamariyah. Alif dibaca fathah dan lam dibaca jelas karena alif di awal bacaan. Al. Seperti itu ya. Kemudian ini ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Kemudian ini iyyaka tasydid. Di sini dijelaskan lagi. Tasydid adalah tanda bahwa huruf yang bersangkutan dibaca ganda. Ya di sini dibaca double ya. Iyyaka, iyyaka, seperti itu. Kemudian di bawahnya juga ada transliterasi. Jadi bagi teman-teman yang benar-benar masih pemula, karena di penonton di channel YouTube saya ini juga banyak yang pemula ya, banyak yang ada mu'alaf juga, ada yang order ke saya yang belum pada bisa baca Quran walaupun sudah dewasa juga ada. Ya alhamdulillah ya, dengan niatnya untuk belajar juga insya Allah menjadi salah satu ladang amal ya. Karena kelebihan Al-Quran itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang mempelajari Al-Quran itu orang-orang yang terbaik. Gitu ya. Kemudian yang bacaannya pun masih terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala. Seperti itu. Jadi amat sangat beruntung orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Ya lanjut ya, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan Alhamdulillah. Jadi ini Arabnya, di sini ada Latinnya. Lillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Kemudian atau untuk lebih jelasnya saya lihat yang di sini aja ya, yang sudah ada tanda tajwidnya. Sini ada idgham. Kemudian ada harokat-harokatnya, ini ada nama tajwidnya ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Idgham, di sini ada warnanya merah, di sini agak pink gitu. Di sini idgham aja. Kalau di sini idgham ada tanda plus, ada tanda tambah ya. Nah, yang ada tanda plus ini idgham bi gunnah atau disertai gunnah ya. Hudam ditahan, hudam mir rob. Kalau yang ini tanpa gunnah atau tidak ditahan. Hudam mir rabbihim. Beda ya. Kemudian di tanda ada seperti ini. Ini panjangnya 4 atau 5 harokat. Wa ulaika humul, seperti itu. Kemudian di samping sama seperti tadi ada keterangan-keterangannya. Kemudian di bawah, nah ini ada keterangan juga. Ikhfa dibaca samar, ditahan 2-3 harokat, disertai dengung.
dan seterusnya. Kemudian ini tanda panjangnya juga ada. Ya, lanjut ke halaman berikutnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tentang makharijul huruf. Di sini ada gambar untuk ilustrasinya ya. Gambar makhraj alif. Alif seperti ini, udara mengalir tanpa terhalang apa-apa. Ba di sini bibir ya. Ba karena makhraj ba ada di bibir, syafatain. Jadi dijelaskan ya tentang tajwid-tajwidnya, kemudian tentang makharijul huruf. Lanjut. Nah, ini tentang harokat-harokatnya. Di sini ada dhammah, dhammatain, tasydid, dijelaskan ya di keterangan-keterangan ini. Sama kiri kanan sama ya. Cuman ini saya perbesar biar lebih jelas saja. Jadi yang kanannya tidak terlihat. Ini saya fokus yang kiri sekarang. Kemudian di sini juga dijelaskan cara menulis. Jadi selain cara membaca, teman-teman juga belajar cara menulis huruf Arab. Contohnya ini huruf ba ke sini, kemudian ke sini. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini ada keterangan lagi. Pelajaran cara membaca Al-Quran pada sesi ini adalah pengenalan tentang huruf qalqalah, kata yang diawali dengan alif lam dan huruf yang ditulis tetapi tidak dibaca. Ini judulnya ya. Ini penjelasannya, huruf qalqalah. Kemudian ini ada lagi penjelasan selanjutnya dalam belajar membaca Al-Quran secara praktis adalah mengenal tentang nun sukun. Ini dijelaskan lagi. Jadi sambil membaca itu sambil belajar. Kemudian di sini tentang panjang-panjangnya. Lanjut. Ini bacaan-bacaan di luar kaidah. Di luar keumuman ya. Ini umumnya seperti ini. Ini ditulis seperti ini. Kemudian atau gharib ya. Nah, kemudian di sini ada tentang hukum mempelajari tajwid, tujuan mempelajari tajwid. Di sini kita belajar tentang tajwid. Kemudian ada sifatul huruf. Ada hamzah, syiddah, isti'la dan seterusnya. Kemudian ini lawannya ya. Hamzah lawannya jahar. Hamzah itu yang nya, yang kayak ta, yang kayak gitu ya. Atau nantilah. Silakan pelajari saja. Kemudian di sini ada gambar ilustrasi untuk sifatul huruf. Kemudian, nah ini ada bagannya untuk sifatul huruf. Lanjut ya, ini masih banyak. Saya lewat sebagian. Nah ini hukum mim sukun, hukum nun sukun. Ini juga dijelaskan lagi. Kemudian di sini ada tentang sejarah Al-Quran. Alasan penulisan Al-Quran oleh Abu Bakar. Kemudian alasan penulisan Al-Quran oleh Utsman. Dan seterusnya ya, ini sejarah Al-Quran. Kemudian di sini ada tentang ilmu Al-Quran. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Keutamaan Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Hadis. Keutamaan surah Al-Fatihah, keutamaan surah Al-Baqarah, keutamaan ayat kursi, dan lain sebagainya. Ini saya percepat ya, biar tidak terlalu lama videonya. Selanjutnya di sini ada ilmu qiraah. Ini ya, karena di Quran itu kemarin-kemarin sempat banyak perdebatan ya. Nah ini karena ilmu qiraah. Jadi ada perbedaan antara cara baca atau dialek seperti halnya di daerah Maghribi atau Maroko sana dengan di Saudi atau di Indonesia ya. Itu ada perbedaan karena memang mereka mengambil imam yang berbeda. Kemudian di sini Imam Khalaf, Imam Yazidi dan seterusnya ya.
Sini ada nama-nama imam qiraah seperti Imam Ibnu Katsir dan lain-lain ya. Jadi sama kayak hadis juga, ada sanad-sanadnya gitu. Nah, kemudian ini yang paling terakhir, ini ada ilmu tafsir. Ini sudah menjelang ke ujung Quran ya, baru dipelajari tentang ilmu tafsir. Jadi tahapannya seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, Quran ini benar-benar sangat lengkap. Nah, jadi Quran ini sangat lengkap teman-teman ya, mulai dari level pemula sampai level yang sudah mahir ya. Jadi mulai dari dasar, dari belajar huruf, mengenal huruf, kemudian tajwid, makhrijul huruf, sifatul huruf, sampai ke tafsir. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini sangat lengkap. Dan ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang khususnya masih belum terlalu paham tentang baca Al-Quran ya. Untuk para pemula, untuk anak-anak, untuk dewasa juga sama ya. Karena di sini dijelaskan secara rinci, secara detail. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf ini videonya terlalu panjang. Dan saya rasa sudah tuntas ya saya jelaskan. Walaupun kalau menjelaskan secara detail mungkin waktunya terlalu harus memakan waktu yang banyak. Jadi ini insya Allah sudah cukup ya. Jadi teman-teman, khususnya untuk Mbak Sunflower, terima kasih sudah mengingatkan, dan ini adalah bagian keduanya yang lebih detail dari bagian yang pertama kemarin ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki Quran ini, silakan teman-teman hubungi WhatsApp saya ya di 087-870-173-490, atau teman-teman juga bisa cek kontak saya yang lain, lapak saya di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, di Facebook, Instagram, dan lain-lain dengan mengunjungi kontakkita.com/toserbamuslim. Ini harganya memang agak mahal ya untuk sebagian orang, tapi tentu sesuai atau sebanding dengan apa yang ada, yang teman-teman dapatkan atau yang ada di dalamnya. Dan ini juga merupakan salah satu Quran terlaris ya. Bahkan untuk saat ini di tahun 2020 ini penjualannya ini meningkat drastis untuk Al-Quran untuk pemula ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.